Sahabat inspirasi, untuk menjadi landasan pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian: Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di bulan-bulan pertama Petrus mulai bekerja, seorang teman datang kepadanya dan menceritakan semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Dia membutuhkan sejumlah uang dan kebutuhan itu sangat mendesak. Kebetulan Petrus masih mempunyai sedikit simpanan yang hanya cukup untuk uang makan selama sebulan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Petrus memberikan sebagian besar uang itu kepadanya. Setelah menyerahkan uang tersebut, sepanjang malam Petrus tidak bisa tidur dengan nyenyak. Petrus menyesal telah menyerahkan uang itu, dan Petrus khawatir akan apa yang harus dimakan selama bulan ke depan. Keesokan harinya, seseorang datang menemuinya dan memberikan sejumlah uang sebesar yang telah ia berikan kepada temannya kemarin. Saat itu Petrus merasa sangat tertemplak. Melalui hal itu Tuhan berbicara dalam hatinya bahwa pemberiannya tidak ada gunanya karena ia tidak memberi dengan sukacita. Ia telah memberi dengan terpaksa dan dengan berat hati. Sekarang Tuhan datang untuk mengembalikan uang itu melalui orang yang memberikannya kepadanya. Petrus memohon ampun kepada Tuhan, dan melalui semua kejadian itu ia belajar untuk menabur dengan sukacita dan bukan dengan terpaksa. Jika selama ini kita telah menabur banyak hal untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama, kita telah memberikan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Mari kita bertanya lagi pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan semuanya dengan sukacita, menurut kerelaan hati kita, dan bukan karena terpaksa? Berbicara soal pelayanan, semua orang yang memutuskan untuk melayani Tuhan, hendaklah ia menyadari bahwa kita melakukan tugas pelayanan kita bukan semata-mata untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dari gereja atau dari gembala, melainkan bahwa Tuhan sendirilah yang telah mempercayakan tugas itu kepada kita, sehingga kita harus melakukannya dengan sukacita dan bukan karena terpaksa. Begitu juga ketika kita memberi dalam bentuk materi untuk pekerjaan Tuhan, berilah dengan sukacita dan bukan dengan sedih hati. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sesuatu yang akan mendatangkan sukacita di dalam menabur, yaitu jika kita menabur dengan iman. Menabur dengan iman akan menolong kita untuk memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Sekalipun membutuhkan pengorbanan yang besar, orang yang menabur dengan iman tidak akan merasa menyesal, bersusah hati, dan merasa sia-sia untuk apa yang sudah ia lakukan, karena ia melakukan semuanya dengan mata iman dan atas prinsip kasih kepada Tuhan dan sesama. Berapapun banyaknya air mata yang sudah keluar untuk apa yang kita tabur, lakukanlah semuanya itu dengan sukacita, karena orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat yang kelima. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami yang telah menerima banyak dari Tuhan, kebaikan, kemurahan hati, dan kesetiaan dari Tuhan, untuk kami belajar juga menabur dengan sukacita kepada pekerjaan Tuhan, kepada sesama kami, kepada anggota keluarga kami yang membutuhkan. Dan saya percaya saat saya menabur dengan sukacita, Tuhanlah yang menumbuhkannya, sehingga kami akan menuai dengan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.